Hai teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Meta Armelita. Sebelumnya, aku mau menyapa my new subscribers. Hai teman-teman semuanya, thank you udah subscribe, thank you udah nonton video aku, dan especially thank you for supporting my shorts. Jujur, aku cukup surprised ya. Jadi in these 3 months, tiba-tiba video shorts aku itu mendapatkan banyak banget attention dari teman-teman semuanya. Dan tiba-tiba subscribers aku yang tadinya cuma berapa ratus, tiba-tiba sekarang hampir 8.000 gitu. So much thank you guys, udah bener-bener support aku. Never expected before sih sebenarnya. Ya, jadi seperti yang kalian tahu, konten aku ini kan seputar anak Jaksel gitu, terutama anak perkantoran Jaksel. Mungkin just info ya gitu, aku ini bukan orang asli Jakarta Selatan. Aku aslinya dari Bandung. Jadi dari zaman aku jadi janin, embrio, bayi, sampai aku kuliah, aku memang base di Bandung. Baru tahun lalu tuh 2021 aku move ke Jakarta Selatan. Aku bekerja di salah satu perkantoran Jakarta Selatan sebagai business development analyst gitu. Ya mungkin aku mau cerita sedikit ya background kenapa sih pada akhirnya aku kepikiran bikin konten perkantoran Jaksel. Jadi ketika pertama kali aku kerja di Jaksel, cara ngomong aku tuh tidak seperti itu gitu. Cara ngomong aku tuh bener-bener banyak kata-kata Sundanya gitu. Teh, atuh, pisan, yang kayak gitu-gitu. Tapi entah kenapa along the way ketika memang udah bekerja mungkin 6 bulan, tiba-tiba aku udah gak pernah ngomong pakai bahasa Sunda lagi, tiba-tiba jadi ke Inggris-Inggrisan, dan itu semuanya tuh kayak terjadi secara natural, dan aku pun nggak tahu gitu, kayak kenapa ya, mungkin karena environment aku tuh mendukung seperti itu. Kemudian ketika meeting di kantor juga memang pakai bahasa campur-campur, jadinya lama-lama tuh terbentuk secara alami gitu, dan aku pun tidak mempelajari itu yang bener-bener mempelajari secara serius tuh enggak. Pergaulan di Jakarta, perkantoran di Jakarta, meeting di Jakarta, memang rata-rata mereka ngomong campur-campur gitu, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Di kantor aku sendiri memang seperti itu karena kebetulan direktur aku tuh ada beberapa yang bukan orang Indonesia, which is ketika kita report, ketika kita presentasi gitu kan, semuanya tuh harus dalam bahasa Inggris gitu. Ketika aku melihat dan mendengar orang-orang pada ngomong pakai bahasa Jaksel, kok kayaknya it's fun juga ya kalau dijadiin konten. Kayak maksudnya mungkin nggak cuman aku aja yang merasakan orang-orang di Jakarta Selatan tuh ngomongnya campur-campur, nggak cuman aku aja yang ngomongnya tuh juga jadi campur-campur gitu. Jadi pada akhirnya aku coba bikin konten dengan harapan tuh bisa menghibur dan bisa relate juga gitu ke orang-orang. Terus ya udah akhirnya aku bikin bulan Desember tuh aku mulai bikin shorts. Dan kemudian bulan Februari itu video aku tiba-tiba kayak berapa puluh ribu viewers gitu. Aku kaget kan, hah gila, attentionnya banyak banget. Ternyata awareness dan engagement yang terbentuk dari konten ini tuh tinggi banget gitu. Kayak oh wow. Aku kayak thankful banget sih, super thankful guys, karena kalian udah support my video. Ya udah akhirnya tiba-tiba pas bulan April udah 1 juta tuh. Wah, kayak oh my god, aku shock, never expected. Dan ya sampai sekarang udah 1,8 juta gitu. Thank you banget guys. Itu satu video aku yang anak perkantoran Jaksel gitu. Dan karena banyak attention, banyak yang request bikin part 2, part 3, bikin konten-konten yang lain, akhirnya aku mulai aktif tuh di shorts gitu in this 3 months lah, dari bulan Maret, April sampai bulan sekarang, bulan Mei, aku mulai aktif bikin shorts. Bisa kalian nanti lihat-lihat juga. Aku bikinnya juga sekarang ini nggak cuman perkantoran aja sih, aku juga ada lifestyle dan lain-lain gitu. Ya hopefully sih konten aku bisa menghibur kalian gitu kan. Mungkin aku juga nggak bisa baca komentar semuanya karena terlalu banyak. Ketika aku ada waktu luang aku bacain sih sebenarnya sih, cuman nggak bisa semuanya. Aku melihat sih banyak banget yang support aku. Mereka banyak yang kayak bilang ih menghibur deh, atau jadi belajar kosakata baru, belajar bahasa Inggris. Terus juga ya banyak yang relate juga gitu, oh bener nih, ini gue banget nih gini-gini. Ya sebenarnya aku seneng gitu kalau memang bisa membuat kalian terhibur. Banyak juga yang ngasih feedback bagus ya, kayak misalnya Kak tolong dong kasih artinya biar bisa belajar juga. Ya itu juga jadi masukan yang sangat bagus. Jadi sekarang ini konten aku banyak menggunakan artinya.
ada juga yang konse, pasti banyak yang bilang kayak, aduh sosok Inggris deh. Banyak juga yang kayak bilang, wah ini tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar nih, segala macam. Sebenarnya mau clarify aja sih, jadi sebenarnya bukan yang nggak menghargai bahasa Indonesia, tapi lebih ke arah environment-nya dan juga keadaan di sini tuh sometimes nggak memungkinkan untuk aku bicara dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi karena bahasanya tuh Inggris Indonesia, jadi lama-lama tuh jadi bilingual kan, jadinya tuh ngomongnya juga jadi campur-campur gitu. Tapi aku di satu sisi tetap menghargai bahasa Indonesia, aku bangga bisa ngomong bahasa Indonesia, pokoknya aku super proud gitu. Tapi di satu sisi menurut aku dengan kita punya other language, itu bakal jadi nilai plus gitu. Terutama kalau kalian nih mau kerja ke company, kalau kalian bisa bahasa lebih dari satu, bahasa Inggris, Indonesia, Jepang, itu tuh bakal bener-bener jadi plus point buat kalian juga gitu. Karena kan rata-rata di perkantoran Jaksel itu kan banyak banget direktur yang orang luar gitu, orang Jepang, orang Aussie, dan lain-lain gitu. Jadi mau gak mau tuh pasti butuh gitu yang namanya skill bahasa Inggris. Ya hopefully sih konten aku bisa tetap diterima dengan baik. Ya, hopefully kedepannya aku bisa terus bikin konten yang fun, yang bisa memberikan positive impact juga buat kalian. Dan hopefully kalian suka sama konten aku kedepannya. Thank you banget guys buat feedbacknya, buat supportnya. Aku udah more than just grateful sih. Tapi mungkin jadi anak perkantoran Jaksel itu sebenarnya nggak mudah sih gitu. Mungkin orang-orang lihatnya kayak, oh Jaksel tuh eksklusif banget ya, Jaksel kok kayaknya high class banget segala macem. Sebenarnya di balik itu, aku terutama ya sebagai anak kos tinggal di Jaksel, kerja di perkantoran Jaksel, pasti ada suka dukanya. Well, aku bakal cerita lebih banyak lagi tentang suka duka anak perkantoran Jaksel di next video, so tetap stay tune aja guys. So mungkin itu aja sih guys apa yang mau aku ceritakan ke kalian di video ini. Thank you so much guys, and see you in another video. Bye guys.